Halo, perkenalkan nama saya Elisa Aprilia Megasaputri dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid beserta contohnya. Sebelum memulai, apa sih itu koloid? Koloid adalah campuran larutan dan suspensi. Artinya koloid bukan larutan dan bukan pula suspensi. D. Dickers. Sifat koloid memiliki 8 sifat, yaitu yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Contohnya, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Contohnya, gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar. Yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Contohnya, penyerap racun dari norit. Yang keempat adalah koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Contohnya melakukan pembentukan delta pada muara sungai. Oke, yang kelima adalah dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Contohnya untuk penjernihan air. Yang keenam adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Contohnya penyaring kotoran debu pada industri pabrik. Yang ketujuh, koloid liofil dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi dua jenis, yaitu liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sehingga sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Contoh koloid liofil, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Contoh koloid liofob, susu, dan mayones. Oke, yang terakhir nomor 8, koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Contohnya, gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula pada pembuatan es krim.